الحمد لله الحمد لله الخالق الأنام ومقسم الأقسام وشارع الحلال والحرام ومشرف الجمعة على سائر الأيام نحمده تعالى على نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا ومولانا محمد خير الإمام اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan para hadirin sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah satu-satunya jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan karena takwa pula lah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia dari segala macam musibah dan bala. Dan karena takwa jualah sebaik-baiknya bekal yang kita bawa ke alam setelah kematian kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah, yaitu untuk alam setelah kematian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan mengagungkan, membesarkan perintah dan larangan tersebut karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat, hafizani wa hafizakumullah. Sedekah adalah amalan yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah. Bahkan orang yang dermawan as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun min jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka Allah. Sedangkan orang yang pelit, dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Bahkan di pintu gerbang surga tertulis tulisan, "Anti muharramatun 'alal bakhil." Engkau wahai surga haram dimasuki oleh orang yang pelit. Maka sudah selayaknya kita menyisihkan sedikit daripada harta kita. Kita tidak mampu seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan semua hartanya di jalan Allah. Tidak mampu seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memberikan sebagian daripada hartanya di jalan Allah, dan para sahabat yang lain. Sedikit dari harta kita
membantu jalan Allah termasuk pembangunan masjid ini, maka yang sedikit ini akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Yang pertama, sedekah akan dibalas oleh Allah di dunia. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan membalasnya. Dan lewat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dari sedekah, malah bertambah, malah bertambah, malah bertambah. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Sehingga bisa disimpulkan minimal balasan sedekah akan dibayar oleh Allah 3 kali lipat. Dan bisa lebih dari itu. Sesuai dengan ayat Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang sedekah di jalan Allah, dan jalan Allah yang terbaik adalah masjid, maka seakan-akan dia menanam satu benih, dari satu benih tersebut muncul 7 benih, dan dari masing-masing 7 benih tersebut akan tumbuh 100 benih, akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibayar di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa-bisa lebih dari 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam suatu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, ma tala'atis syams illa wa ala jambayha malakan yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Tidak terbit matahari, dan matahari terbit setiap hari, kecuali di 2 sisi matahari tersebut ada 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak sedekah di jalanmu pada hari ini, ya Allah. Sedangkan doa malaikat yang kedua sangatlah menakutkan. Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang tidak mau infak sedekah kepadamu di jalanmu pada hari ini, ya Allah. Dan doa malaikat dikabulkan oleh Allah. Maka sudah selayaknya kita sedekah itu tiap hari, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Kalau kita bisa mendapatkan media sedekah, kita salurkan. Tapi kalau tidak, maka kita mengatakan, ya Rabb, ini adalah sedekahku hari ini, ya Allah. Tapi aku tidak menemukan media sedekah, ya Allah. Aku akan simpan untuk aku sedekahkan di hari Jumat, ya Allah. Sehingga terhitung kita setiap hari bersedekah di jalan Allah, minimal kita selamat dari doa malaikat yang kedua, hartanya binasa, alias hartanya tidak membuat dia taat kepada Allah, malah hartanya bisa membuat dia bermaksiat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah juga bisa memperpanjang umur. Sebagaimana diriwayatkan, ada seorang pemuda datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Nabi Allah, besok aku akan menikah, ya Nabi Allah. Aku mengundangmu untuk menghadiri akad nikahku, ya Nabi Allah. Marhaba. Setelah anak muda tersebut keluar dari rumah Nabi Musa, masuklah malaikat Israel dan mengatakan, wahai Nabi Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa anak muda yang barusan masuk ke rumahmu. Dia tidak akan sempat menikah esok hari. Karena masih ada waktu, aku mampir kepadamu, wahai Nabi Allah. Maka Nabi Allah Musa pun kesian kepada anak muda tersebut. Akan tetapi pagi-pagi tetap mendatangi rumah anak muda tersebut, tujuannya untuk takziah. Ternyata anak muda tadi masih hidup. Maka Nabi Allah Musa pun bingung. Gak mungkin malaikat Israel berbohong. Setelah 10 tahun sang anak muda tadi masih hidup, malaikat Israel kembali datang kepada Nabi Musa
Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Maka Nabi Allah Musa pun memarahi malaikat Israel sambil mengatakan, engkau ini malaikat kok berbohong. Kami malaikat tidak bisa berbohong, wahai Nabi Allah. Kami malaikat tidak bisa bermaksiat kehadirat Allah. Diingatkan oleh Nabi Allah Musa kejadian 10 tahun sebelumnya. Anak muda yang kau katakan akan mati ternyata masih hidup dan menikah dan sekarang memiliki beberapa anak. Wahai Nabi Allah, ketika anak muda tadi masuk ke rumahnya dan aku siap-siap akan mencabut nyawanya, ternyata dia keluar lagi dari rumahnya dan mensodakohkan separuh dari hartanya di jalan Allah. Melihat perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah memerintahkanku, tinggalkan dia wahai Israel, jangan engkau cabut nyawanya wahai Israel. Ketentuan Allah ada qada yang di Lauhil Mahfuz, ada qadar yang sudah di tangannya malaikat yang biasanya tidak bisa berubah 99,99%. Tapi jangan lupa ada yang namanya iradah, keinginan Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Inilah sedekah yang bisa memperpanjang umur. Kemudian sedekah juga akan bisa membuat kita bahagia di alam kubur. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang baru meninggal dunia, baru masuk ke kuburnya, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku meskipun hanya sebentar, semenit, 2 menit, apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut kalau dihidupkan kembali oleh Allah? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan orang ini ketika hidup di dunia pernah sedekah, maka ketika dia meninggal dunia, pahala pertama kali yang diperlihatkan oleh Allah di alam kubur adalah pahala sedekah. Melihat pahala sedekah yang luar biasa, maka orang ini kepingin hidup lagi. Meskipun hanya semenit, 2 menit, ada waktu, ada kesempatan untuk bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah meninggal dunia, tidak akan bisa hidup lagi. Kita yang masih hidup, mari kita berlomba-lomba mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu sedekah pasti dibalas oleh Allah. Banyak orang ingin amalan supaya bisa kaya, maka amalan yang paling cepat untuk bisa membuat kita kaya, membuat hidup kita berkecukupan adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sedekah akan membuat kita bahagia di akhirat. Orang yang sedekah dari harta yang halal dan sedekahnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan menerima sedekahnya dan memelihara sedekahnya di samping Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga orang yang sedekah tersebut akan melihat pahala sedekahnya sebesar gunung. Maka orang tersebut akan bertanya, ya Allah, ini pahalaku dari ibadah yang mana ya Allah? Salatku pas-pasan, puasaku pas-pasan, amalku pas-pasan ya Allah. Maka kita akan diingatkan oleh Allah, engkau pernah sedekah dari harta yang halal, apalagi membantu masjid, membantu rumah Allah, maka sedekahmu aku terima dan aku pelihara hingga sampai sebesar gunung ini. Maka orang yang sedekah tersebut menyesal. Yang sedekah menyesal. Kenapa dia hanya sedekah sekali-kali? Kenapa dia hanya sedekah sedikit? Kalau aku tahu ya Allah, pahala sedekah sebesar ini ya Allah, aku akan mensedekahkan semua hartaku di jalanmu ya Allah. Dan masih banyak manfaat sedekah yang lain. Innal bala'a la yatakhatta bihi sedekah, sampaikan oleh Rasulullah. Sesungguhnya bala, musibah tidak akan bisa melampaui sedekah. Kalau kita hari itu ditulis oleh Allah mendapatkan bala, mendapatkan musibah, tapi sebelumnya kita bersedekah di jalan Allah, maka bala musibah tersebut akan ditahan oleh sedekah, tidak akan bisa sampai kepada kita karena kita sedekah di jalan Allah pada hari itu. Karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, putraku sekarang sedang di laut dan sekarang sedang ombak besar ya Rasulullah.
bagaimana aku bisa menyelamatkan putraku ya Rasulullah? Sedekah atas nama putramu, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, putranya tersebut kembali dengan selamat kepada orang tuanya. Sedekah juga bisa menyembuhkan orang yang sakit di antara kita. Dawu mardakum bis sedekah. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan masih banyak pahala sedekah. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang akan membuat kita bahagia dunia, kubur serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وأياها بالمؤمنين التكريما. وقال تعالى من لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والطف بنا وارحمنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن أهالينا وعن أولادنا وعن المسلمين خصوصا في بلدتنا إندونيسيا الأذى والوباء والجدب والجور والفتن والبحان والزلازل والسيول والأسقام والظلم والغلاء ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر
إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي أفغانستان وفي ميانمار وفي فلبين وفي سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم اصلح شؤون المسلمين في اليمن وفي مصر وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي ليبيا وفي سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى، اللهم دمرهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم شتت شملهم، اللهم فرج جمعهم ولا تبلغهم مراد، ونرهم تصبح رماد بكافة يا عين صاد في الحلوى الخائبين. اللهم اعتنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.